1 ingin menyampaikan materi bab 1 tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cecep Danaer. Saya Bintang Yazara Fitri. Saya Dina Istiqomah. Saya Akila Syafira Raiza. Saya Alfidatul Briliana. Saya Austina Sarifa. Bab 1. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam. 1. Kondisi kepercayaan. Sebelum masuknya agama Islam ke Nusantara, mayoritas masyarakat pada masa itu menganut agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu adalah kepercayaan yang lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, yang berpedoman kepada kitab suci Weda. Agama Buddha adalah kepercayaan yang diajarkan Siddhartha Gautama yang lahir dan berkembang pada sekitar 6 abad sebelum Masehi di India dengan berpedoman pada kitab suci Tripitaka. Di antara kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia adalah Kapitayan. Kapitayan adalah sebuah keyakinan monoteisme yang banyak dianut oleh masyarakat Jawa kuno. Para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang masyarakat Indonesia ke dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Yang kedua, kondisi perekonomian. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Indonesia telah mengenal berbagai mata pencaharian, seperti bercocok tanam, berdagang, menjadi nelayan, dan beternak. Meski demikian, mayoritas mata pencaharian masyarakat Indonesia pada masa itu, terutama yang tinggal di pedalaman, adalah bercocok tanam. Yang ketiga, kondisi sosial politik. Sebelum masuknya Islam, kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia mencapai masa kejayaannya pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-12 Masehi di bawah kekuasaan Sriwijaya. Pada abad ke-13 Masehi, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran akibat kekayaan alamnya tidak lagi produktif dan semakin tertinggal dengan Pulau Jawa. Kedudukan kerajaan Sriwijaya makin melemah setelah munculnya kerajaan Majapahit dengan kekuatan dan pengaruhnya yang lebih besar. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk beserta patihnya Gajah Mada. Kerajaan Majapahit kemudian mengalami kemunduran yang sebagian besar disebabkan oleh faktor internal, hingga akhirnya mengalami keruntuhan pada tahun 1478 Masehi. Proses dan teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Hubungan antara pedagang Indonesia dengan pedagang dari India, Persia, dan Arab. Hubungan antara pedagang di Indonesia dengan para pedagang yang berasal dari India, Persia, dan Arab sudah berlangsung selama beberapa abad. Pantai pesisir Sumatera telah menjadi kawasan lintas pedagang bagi pedagang-pedagang Muslim yang terus berlanjut hingga beberapa abad kemudian. Selain menjadi wilayah lintas perdagangan antara Tiongkok dan Arab, pelabuhan di pesisir Indonesia juga menjadi ramai dengan kegiatan perdagangan. Ramainya kegiatan itu disebabkan oleh hasil alam Indonesia yang melimpah, yaitu rempah-rempah, sehingga dijuluki sebagai harta karun Asia. Selat Malaka adalah pusat bagi lalu lintas perdagangan dan pelayaran pada sekitar abad ke-7 Masehi. Kapal-kapal dagang sering melewati timur menuju Tiongkok dan melewati barat menuju Arab melintasi Malaka. Meski demikian, hubungan antara para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat yang beragama Islam dengan para pedagang Indonesia hanya sebatas hubungan dagang semata. Menurut pendapat ahli,
Tidak ada pendapat pasti yang menyatakan bahwa penduduk Indonesia yang disinggahi oleh para pedagang Muslim itu memeluk agama Islam. 2. Teori masuknya Islam ke Indonesia. A. Teori Mekah Arab. Pernyataan teori Buya Hamka bahwa Islam di Indonesia berasal dari Arab. 1. Terdapat perkampungan Arab pada abad ke-7 Masehi, tepatnya pada tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera. 2. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i. 3. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik. B. Teori Gujarat. Pendapat Snakur Grunge bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan dari Arab, melainkan dari Gujarat. 1. Adanya persamaan unsur-unsur Islam di Indonesia dengan India. 2. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. 3. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama terjalin. 4. Ditemukannya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Soleh di Aceh, dan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. C. Teori Persia. Pendapat Husain Dijajah dinilai bahwa masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Persia. 1. Adanya peringatan 10 Muharram atas wafatnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. 2. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi dari Persia, yaitu Al-Hallaj. 3. Penggunaan istilah bahasa Persia dalam mengeja huruf Arab untuk tanda bunyi harokat. D. Teori Tiongkok. Bukti-bukti yang menjadi dasar dari teori Tiongkok adalah sebagai berikut. 1. Adanya fakta perpindahan orang-orang Muslim Tionghoa. 2. Raja pertama Kesultanan Demak, Raden Fatah, berasal dari keturunan Tionghoa. 3. Gelar Raja-Raja Kesultanan Demak ditulis menggunakan istilah Tiongkok. 4. Adanya masjid tua berarsitektur Tiongkok di Jawa. 5. Adanya catatan Tiongkok yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia pertama kali diduduki oleh pedagang Tionghoa. 3. Bukti-bukti awal penyebaran Islam di Indonesia. Bukti sejarah yang menunjukkan awal persebaran agama Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Ditemukannya batu nisan dengan nama Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, dengan tahun wafat 457 Hijriah atau 1082 Masehi. 2. Ditemukannya makam Tuhar Amisuri di Barus, pantai barat Sumatera, dengan tahun wafat 602 Hijriah atau 1205 Masehi. 3. Ditemukannya makam Sultan Malik As-Soleh, Sultan Samudra Pasai di Aceh, dengan tahun wafat 1297 Masehi. 4. Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Jalur penyebaran Islam di Indonesia. 1. Jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, sebab sumber penghasilan utama masyarakat Indonesia di pesisir adalah dengan berdagang dan berlayar. Para pedagang asing yang muslim sering tinggal di sekitar pesisir yang mereka singgahi selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, ketika menunggu musim dan keadaan angin yang cocok untuk kembali ke daerah asal. Selama itulah diduga terjalin interaksi antara penduduk lokal dengan para pedagang asing tersebut. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh para pedagang muslim untuk berdakwah dan berdiskusi perihal agama dengan para penduduk lokal. Yang kedua, jalur sosial. Penyebaran ajaran Islam di Indonesia juga banyak dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosial, seperti jalur perkawinan. Banyak dari para saudagar Muslim Arab yang menikahi perempuan lokal dari golongan bangsawan. Demikian pula yang terjadi di Jawa, seperti Sunan Ampel yang menikahi Nyai Ageng Manila dan Sunan Gunung Jati menikahi Putri Kaung Nganten. Penyebaran Islam melalui jalur sosial tidak hanya terjadi pada perkawinan saja,
melainkan juga dengan kerjasama antara kerajaan Islam dan kerajaan yang belum Islam. Yang ketiga, jalur pengajaran. Penyebaran Islam di Indonesia juga dilakukan dengan jalur pengajaran. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat yang menjalin hubungan dengan penduduk Indonesia di daerah pesisir mendatangkan mullah-mullah atau para ahli agama dari negaranya masing-masing untuk mengajarkan agama Islam kepada penduduk Indonesia. Pada umumnya, pengajaran Islam yang dilakukan pada masa awal kemunculannya di Indonesia dilakukan di masjid, surau, dan aula kerajaan. Terdapat pula pengajaran yang dilakukan secara khusus, yaitu pengajaran yang akan ditugaskan untuk menyebarkan Islam ke daerah-daerah lain. Bahkan, hampir setiap sultan yang berkuasa memiliki perhatian yang tinggi terhadap pengembangan penyebaran ajaran Islam. Dan yang terakhir, jalur tasawuf. Selain ketiga jalur penyebaran tersebut, Islam juga masuk ke Indonesia melalui jalur ajaran tasawuf. Penyebaran Islam di Indonesia menggunakan jalur tasawuf ini mudah diterima oleh masyarakat karena ajarannya. Dengan tasawuf, praktik Islam yang diajarkan kepada penduduk Indonesia kala itu memiliki kemiripan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama Islam mudah dimengerti dan diterima.